Dan ini yang nggak diterima hadis ini oleh ahlul bidah. Mereka marah kalau dibawakan hadis ini. Padahal yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dia cinta kepada Nabi, ditinggalkan semua bid'ah itu. Kalau dia benar umat Nabi Muhammad SAW dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ditinggalkan semua bid'ah. Karena yang melarang perbuatan bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang mereka tidak perbuat. Berarti mereka cuma bisa pandai berkata aja tapi tidak dia mengamalkan tentang Islam ini. Dia ngomong atau mungkin juga dia sebagai seorang dai, sebagai khatib. Dia berbicara tapi dia tidak mengamalkan dari Islam ini. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan Rasulullah. Artinya mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, pengikut yang setia, dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa yang tidak mereka laksanakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu pasti mempunyai sahabat-sahabat setia yang menolong, yang mendukung, yang membantu beliau. Artinya orang yang beriman kepada nabi tersebut, setiap nabi itu mesti dari umatnya ada hawariyun dan sahabat-sahabat yang mereka berpegang kepada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sesudah itu diganti dengan berapa generasi. Ini kalimat takhlufu min ba'di khulufun, arti untuk menunjukkan generasi yang jelek, pengganti yang jelek. Sifat dari mereka Nabi sebutkan, yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang mereka tidak perbuat. Arti mereka cuma bisa pandai berkata aja tapi tidak dia mengamalkan tentang Islam ini. Dia ngomong atau mungkin juga dia sebagai seorang dai, sebagai khatib. Dia berbicara tapi dia tidak mengamalkan dari Islam ini. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan Rasulullah. Artinya mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang enggak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mengerjakan perbuatan bid'ah. Nabi menyebutkan di sini, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia termasuk orang beriman. Berarti kalau dia punya kekuatan, dia perangi dengan tangannya. Seperti umpamanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Sabiq bin Asal. Dia selalu bertanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka Umar memberikan hukuman dengan dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Kemudian diberikan hukuman juga untuk dihajar.
Jadi kalau dia punya kekuatan, orang-orang seperti ini diperangi. Seperti di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Khawarij itu mulai muncul, sebenarnya sudah ada bibitnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bibitnya sudah ada, sampai dikepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bibitnya sudah ada. Kemudian bertambah besar Khawarij ini di zaman Ali bin Abi Thalib, dan mereka kumpul di Harura sampai ribuan orang, dan Ali sudah mengatakan bahwa mereka pasti akan memerangi. Betul, begitu mereka mulai memerangi, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibunuh mereka semuanya. Yang taubat ada 2000 orang waktu dinasihati oleh Ibnu Abbas, tapi sebagian memerangi Ali radhiyallahu anhu. Nah, sebagian kabur. Artinya kalau punya kekuatan, ya mereka diberikan hukuman, diperangi mereka. Kalau Khawarij memang disuruh untuk diperangi, Khawarij ini, dan disuruh untuk membunuh mereka, dan ganjarannya besar bagi yang membunuh Khawarij. Dan ini yang melakukanlah ulul amri melakukannya, pemerintah. Kemudian waman jadahum bilisani fahuwa mu'min, dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka dia orang beriman. Artinya memerangi lisannya, mengingkari. Ya, hadis ini kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang Nabi bersabda SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Hadis ini sahih Muslim dan yang lainnya. Artinya kalau kita nggak sanggup untuk dengan tangan, maka kita dengan lisan menyampaikan kepada umat ini, menjelaskan tentang bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, sesatnya bid'ah, jelaskan kepada umat dan terus jelaskan. Kemudian juga menasihati kalau kita mampu untuk memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah itu, menasihati mereka, atau menulis surat, bikin buku-buku yang bermanfaat buat umat, menjelaskan tentang sesatnya bid'ah gitu. Maka orang yang memerangi mereka dengan lisannya, menasihati, kemudian menyampaikan kebenaran dan segala macam, supaya mereka ini sadar tentang bahayanya bid'ah, maka termasuk orang beriman. Jadi nggak boleh diam tuh untuk menjelaskan tentang bid'ah. Sebab yang bersabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Dan ini yang nggak diterima hadis ini oleh ahlul bid'ah. Mereka marah kalau dibawakan hadis ini. Padahal yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dia cinta kepada Nabi, ditinggalkan semua bid'ah itu. Kalau dia benar umat Nabi Muhammad SAW dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ditinggalkan semua bid'ah. Karena yang melarang perbuatan bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang belum agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru agama bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW dan sahih riwayatnya. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib meninggalkan semua bid'ah. Dan kita wajib menjelaskan kepada umat tentang bahayanya bid'ah. Nggak boleh kita diam. Nggak boleh kita diam sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jelaskan kepada umat tentang tauhid, jelaskan kepada umat tentang bahaya syirik, jelaskan kepada umat tentang sunnah, jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah. Jelaskan kepada umat agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu masuk jihad, apalagi di zaman sekarang ini.